Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Muhammad Farisal Farizi dengan NPM 225030002 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Video ini dibuat guna melengkapi dan mengesahkan sebagai pengganti ujian lisan. Izin melanjutkan, saya dan keempat rekan saya sebelumnya telah menjalani kegiatan pengenalan lingkungan persekolahan. Yang pertama, di Sekolah Menengah Kejuruan Bina Warga Bandung. Adapun tujuan PLP yang kami laksanakan ini adalah untuk menggali profil dan kultur SMK Bina Warga Bandung. Pada saat pembekalan dan orientasi PLP yang diampu oleh dosen pembimbing lapangan, yaitu Bapak Dr. Cahyono SPD MPD, yang mana pada berlangsungnya dua kegiatan tersebut saya tidak bisa ikut menghadiri karena kendala gawai. Lalu pada tanggal 29 April, kami melaksanakan kegiatan PLP 1 di SMK Bina Warga dengan teladan format instrumen yang ada pada F1 sampai F3. Pada awal kegiatan, kami menemui Bu Sri Mulyati selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMK Bina Warga dan Bapak Cahyono selaku dosen pembimbing lapangan kelompok kami. Bu Sri selaku utusan SMK Bina Warga menyambut dan mempersilahkan serta mengizinkan kami untuk melakukan observasi di SMK Bina Warga. Untuk hari pertama, kami hanya melakukan observasi secara kasar atau dengan hanya pengamatan semata. Lalu, pada tanggal 30 April, kami kembali untuk melanjutkan observasi. Dengan izin dari Bu Sri, kami menemui dan mewawancarai Pak Ade Caryadi selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Dalam wawancara, banyak pertanyaan dari saya dan rekan-rekan untuk lebih mendalami SMK Bina Warga dari mulai kokulikuler dan ekstrakurikuler serta kegiatan lainnya yang berkaitan dengan siswa. Adapun ikhtisar dari wawancara dengan Pak Ade akan saya sebutkan satu persatu. Untuk ekstrakurikuler yaitu pembinaan eskul yang diampu oleh Pak Ade Caryadi. Adapun beberapa eskul yang ada di SMK Bina Warga yaitu yang pertama futsal yang dilatih oleh Bu Hasri, yang kedua perisai diri diampu oleh Pak Dede Kasmiri, yang ketiga pramuka oleh Kang Cahya, yang keempat tari dan paduan suara Pak Haji Cecep, yang kelima tari oleh Bu Mayang, yang keenam palang merah remaja oleh Pak Dani, yang ketujuh paskibra oleh Pak Dadang, yang ke-8 Marawis oleh Pak Indra, yang ke-9 teater oleh Pak Avandi, yang ke-10 Japanese Manabu oleh Pak Aci, yang ke-11 Karawitan oleh Bu Tasya. Adapun rincian jawaban dan pertanyaan akan saya sebutkan. Pramuka itu merupakan eskul wajib dari 3 tahun terakhir. Jadi eskul wajib setiap hari Selasa siswa dan guru memakai baju pramuka. Hari Selasa, hari Sabtu kegiatan kepramukaannya. Untuk kebijakan eskul dari sekolah, setiap siswa memilih salah satu eskul yang siswa minati. Tetapi dilihat di lapangan hanya sebagian yang mengikuti eskul. Dari awal MPLS ada LDKS dan merupakan salah satu kegiatan yang memberikan untuk eskul wajib itu paskibra dan pramuka. Yang lainnya pilihan eskul boleh memilih lebih. Untuk kegiatan pramukanya ada Saka. Pasti, karena kebetulan salah satu anggota kepramukaan aktif di Kuarcap, Kecamatan Lengkong. Yang ikut Saka apa aja? Untuk eskul olahraga ada cabang apa aja? Futsal di lapang futsal, itu masih nyewa, jadi di luar. Dan bela diri atau perisai diri dilaksanakan di sekolah. Untuk futsal itu biaya mulai tahun depan kemungkinan tidak semua pembiayaan sewa dibebankan ke sekolah. Hari ini sudah mulai biaya untuk penyewaan lapangan itu dibebankan ke siswa. Futsal eskul baru dari mulai tahun 2018. Itu biaya penyewaan ditanggung oleh sekolah. Alasan mencoba dibebankan ke siswa karena takut menimbulkan kecemburuan sosial kalau ada kegiatan perlombaan, event, dan lain-lain setiap eskul sekolah. Support. Untuk prestasi futsal itu sudah tingkat Bandung di Pekan Olahraga Khusus SMA dan SMK atau Olimpiade
siswa nasional, juara kedua tahun 2018. Kalau percaya diri sudah tingkat nasional, setiap tahun menyumbangkan piala. Jadi, pembina itu ada dua pembina, OSIS dan pembina eskul. Pembina eskul ada di bawah pembina OSIS. Untuk PADUS ada kegiatan di luar. Pernah ada event seminar, menjadi pengisi acara, salah satunya pernah di UNLA, kegiatan seminar mengisi PADUSnya. Untuk keagamaan ada apa saja? Ada marawis, kegiatannya kalau ada peringatan dan perayaan keagamaan di pembukaan atau penutupan. Prestasinya masih belum ada. Untuk kegiatan banyak, ada baca tulis Al-Quran, qori, dan pelatihnya juga ada. Kegiatan eskul yang berhubungan dengan koperasi awalnya ada di tahun 2022, PIB, Pusat Inkubator Bisnis. Jadi siswa yang punya produk mereka jualan, gabung di situ seperti kewirausahaan. Ada produk masuk dari luar dan masuk ke koperasi oleh siswa. Bubar karena pelatihnya diangkat P3K. Dan belum ada yang minat lagi dari guru lain. Kemungkinan kalau tidak ada hambatan akan mencoba lagi membentuk kembali karena salah satu pelajaran lagi jadi di kewirausahaan. Untuk eskul lain ada bahasa Jepang. Prestasinya sudah lumayan. Salah satunya ada kerjasama dengan Japanese Foundation, salah satu sekolah swasta yang ada pelajaran bahasa Jepang dan orang Jepangnya langsung pelajari bahasa Jepang, budaya dan pakaian, origami juga. Nihongo Partner. Ada eskul PMR atau Palang Merah Remaja. Berapa tahun yang lalu eskulnya di hari Sabtu, juga dalam 1 bulan 3 minggu. Materi 1 minggu praktek. Selama ini PMR sering kita lihat pada saat kegiatan upacara. UKS juga kelola oleh PMR. Untuk Paskibra berjalan cukup lumayan baik, tapi untuk prestasi belum ada. Setiap tahun kepilih menjadi salah satu pengibar kemerdekaan di gazebo. Multimedia sudah ada rencana eskul fotografer. Untuk setiap jurusan merencanakan ada eskul. CWP sudah tidak ada. Kebanyakan pelatih dari luar karena melihat dari kompetensi gurunya dan mencari yang ahli. Jadwal pelaksanaan eskul fleksibel dari jam 8 sampai 11. Untuk kegiatan kulikuler yaitu ada kunjungan industri untuk kelas 11 semester 2. Studi dilakukan jika tidak melakukan kunjungan industri. Tujuannya salah satunya supaya siswa mengetahui dunia kerja seperti apa dan disesuaikan dengan jurusan siswa. Untuk kunjungan industri yang mendampingi wali kelas dan kepala programnya, dan ada guru lain untuk mendampinginya. Lalu untuk setiap eskul ada pembinaan. Tidak setiap jadwal, jadi hanya mengadakan semacam sharing di tiap 3 bulan sebagai evaluasi, tapi tidak menutup kemungkinan bisa jadi 1 minggu sekali jika pelatih ingin sharing. Literasi ada programnya setiap hari Senin, itu ada literasi, ada kelas pagi. Beberapa kelas 10 dan kelas 12 masuk pagi, kelas 11 siang karena sarana dan prasarana kelas tidak cukup. Untuk hubungan siswa dan guru akrab, bisa diajak curhat. Untuk belajar kelompok yang kerja yang enggak, tapi kerjanya selesai, lebih ke kurang karena susah menyatukannya. Untuk lab lebih nyaman belajar di lab karena praktik langsung, tetapi untuk fasilitas masih harus dilengkapi. Untuk kantin, jajanannya bosen, itu lagi, karena cuma satu pusat kantinnya. Kantin bisa untuk guru dan karyawan. Untuk mata pelajaran olahraga tidak kondusif karena lapang terbatas, kadang hanya dikasih teori. Untuk perpustakaan, buku lengkap dan tata ruang nyaman, tapi berisik dan kadang dipakai diskusi di perpus. Dan untuk sanksi pelanggaran, bagi siswa itu menulis Al-Quran, beres-beres ngapalin surat jika ada siswa yang melanggar aturan. Untuk penerapan budaya 5K di lobi, selain guru piket itu ada guru BK dan lain-lain menyapa siswa setiap pagi. Ada pula hal internal sekolah yang harus kami tanyakan, yaitu sarana. Ada 28 kelas, sedangkan ruangan yang tersedia hanya 18 ruangan. Lalu Pak Ade berujar jika setiap Senin dalam sebulan 4 kali hari Senin dilakoni dengan kegiatan yang berbeda, yaitu setiap hari Senin pertama pembinaan wali kelas, Senin kedua upacara, Senin ketiga literasi, Senin keempat pembiasaan, yaitu kegiatannya sholat duha bersama, tadarusan, ditutup dengan tausiah.
Untuk tadarusan dilaksanakan setiap hari di jam pertama mata pelajaran. Lalu, tidak elok rasanya jika kami sudah bertemu dengan orang yang menaungi siswa, tapi kami tidak bertanya mengenai sanksi yang dilontarkan atau diatur oleh sekolah bagi siswa yang melanggar aturan atau indisipliner. Maka, sesuai komentar Pak Ade, yaitu sanksi bagi para pelanggar, yaitu siswa, menulis mushaf. Untuk yang pertama, yang kedua beres-beres, yang ketiga mengut sampah, yang keempat ngapalin surat-surat. Lalu ada pula kegiatan berdoa, wajib dilakukan sebelum mulai dan setelah kegiatan pembelajaran. Setelah dirasa cukup untuk mengamati dan mendalami, kami memutuskan untuk menyudahi kegiatan hari itu. Selanjutnya, pada tanggal 4 Mei, kami kembali untuk dokumentasi eskul dan potret yang dapat mendukung lampiran kami pada laporan nantinya. Kami memotret eskul karate, paskibraka, dan Jepen menabu. Serta kami juga memotret sarana dan prasarana lainnya. Setelah dirasa cukup dan mumpuni untuk lampiran laporan observasi, kami memutuskan untuk menyudahi sesi atau kegiatan dokumentasi hari itu. Lalu, untuk hari terakhir, pada tanggal 8 Mei, kami kembali ke SMK Bina Warga untuk penutupan, yang mana pada hari ini kami pamit dan berterima kasih kepada Bu Sri Mulyati selaku utusan sekolah dan Pak Nendi Sugandi selaku Kepala Sekolah SMK Bina Warga Bandung. Mungkin hanya sekian yang bisa saya bagikan dan saya ceritakan. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Jika ada kegiatan atau cerita yang kurang dan atau dilebih-lebihkan, saya mohon ampun karena kesempurnaan hanya milik Allah dan saya sebagai hambanya tak luput dari salah dan dosa. Sekian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.